Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kenapa Marley punya 7 Titan Shifter dan kemana Attack Titan selama ini. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, langsung saja ke inti pembahasannya. Kenapa Marley punya 7 Titan dari ke-9 Titan? Jawabannya, karena saat itu 100 tahun yang lalu Kekaisaran Eldia kalah melawan Marley. Ya, akibatnya 7 dari 9 Titan jatuh ke tangan Marley. Sebenarnya kalahnya bukan karena Kekaisaran Eldia melawan Marley, tapi lebih ke permasalahan internal Kekaisaran Eldia, di mana sang raja ke-145 yang saat itu bernama Karl Fritz merasa kasihan dengan perbudakan yang dialami bangsa Marley, hingga ia memutuskan untuk membuat rencana bersama pewaris Warhammer Titan untuk melemahkan 7 Titan lainnya yang lagi berperang. Ya betul, saat itu Kekaisaran Eldia ada pada masa yang disebut Perang Besar Titan, di mana 4 Titan melawan 4 Titan. Dan sang raja pewaris Titan perintis hanya bisa menonton saja perang itu. Kenapa disebut Perang Besar Titan? Karena 8 dari ke-9 Titan melakukan perang sendiri setelah merasa bahwa mereka tak memiliki musuh yang tak sebanding lagi. Nah, karena Raja muak lihat rakyatnya begitu melakukan perang saudara, akhirnya ia ikut gabung juga dengan kerjasama bersama Warhammer Titan. Dan ya, mereka melemahkan, entah dengan cara apa. Dan akhirnya mereka bertujuh, yaitu Armor Jaw, Beast, Core, Female, dan Colossal. Tidak termasuk Warhammer Titan ya, karena beliau, yaitu pewaris keluarga Tiber, mendapatkan hak istimewa karena membantu memerdekakan Marley. Jadi ya, mereka bertujuh termasuk Attack Titan melemah dan jatuh ke tangan Marley. Sementara 7 ini lemah, sang raja pemilik Titan terkuat yaitu Titan perintis meninggalkan mereka dan membawa sebagian rakyatnya hidup di Pulau Paradis dan membangun 3 tembok yaitu Maria Rose dan Sina untuk perlindungan, dan menciptakan kehidupannya disebut surga sementara untuk rakyatnya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa 7 Titan mau saja tunduk ke Marley, padahal mereka bertujuh adalah pewaris Titan, yang pasti mereka sudah bisa obrak-abrik negara manapun. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada beberapa jawaban yang bisa menjelaskan. Pertama, Kekaisaran Eldia setelah ditinggal raja atau Titan perintis, jelas kekuatannya menurun dan sangat lemah. Walaupun mereka punya Kolosal Titan sang dewa penghancur, tapi tetap tak bisa menguasai kembali benua Marley yang luas tersebut. Lu bayangin, Kolosal Titan hanya bisa menghancurkan 1 distrik kota di Sigansina dari luasnya tembok Paradis. Dan itu pun hanya bisa 1 kali dalam sehari. Sisanya apa? Ya pasti kalah juga. Jadi ya, alasan pertamanya itu, jelas kekuatan Titan melemah melawan Marley yang jumlahnya banyak. Kedua, mereka kehilangan kepercayaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, lu bayangin raja lu sendiri ninggalin rakyatnya, termaksud ke-7 Titannya sendiri di benua Marley. Jadi pasti ke-7 Titan ini sudah kehilangan kepercayaan lagi pada raja, dan tentu saja tidak ada niat lagi untuk membangun Kekaisaran Eldia yang baru tanpa seorang pemimpin. Intinya adalah loyalitas. Kalian pernah nonton Game of Thrones? Kalian tahu kan King Landing bisa memerintah 7 kerajaan. Tapi kalian pasti bertanya-tanya kenapa 7 kerajaan ini tak menyerang tempat raja padahal kecil. Ya, itu karena loyalitas dan kepercayaan. Jika raja sudah tidak ada ataupun meninggalkan rakyatnya, siapa lagi yang mau dipercayai? Begitulah yang terjadi di dunia Attack on Titan ya. Kekaisaran Eldia kehilangan raja. Jelas mental prajurit mereka pasti akan turun. Dan tak heran keluarga yang tinggal seperti keturunan Daina Fritz mengutuk tindakan raja yang meninggalkan rakyatnya seperti pengecut yang lari dari tanggung jawab. Dan tak heran guys, cerita rakyat yang disebarkan ke masyarakat menjadi doktrin di mana para Eldia di Marley membenci Eldia di Paradis akibat tindakan Raja Eldia yang pilih kasih kepada rakyatnya. Jadi tak heran kenapa Ibu Rainer Gabi bahkan sebelum itu masa-masa Grisha masih hidup di Marley
menerima perlakuan seperti itu. Karena mereka sebenarnya malu guys sama darah mereka sendiri atas sejarah yang sudah terjadi. Sehingga ada istilah di mana jika kalian berhasil dalam menguasai Titan, kalian akan disebut sebagai warga Marleyan sejati. Jadi ya, alasan kedua ini cukup masuk akal. Seperti yang admin bahas bahwa jika kalian pikir kenapa 7 Titan ini nggak mau berontak ke Marley padahal mereka punya kekuatan Titan, itu karena cerita sudah beredar alias doktrin yang sudah tertanam ke mereka. Bahwa yang salah bukan Marley, tapi raja yang meninggalkan mereka di benua Marley. Sehingga mereka punya misi untuk membersihkan nama mereka, serta dipandang oleh dunia bahwa merekalah rakyat Eldia yang baik. Jadi ya, itulah alasannya kenapa mereka tidak melawan pemerintahan Marley ya. Nah, selanjutnya selama itu terjadi yaitu perang besar Titan dan meninggalkan 8 Titan. Dan ya, 7 diantaranya dianggap di bawah Marley. Lalu kemana pewaris Hetek Titan saat itu? Kenapa hanya dia yang tak berhasil di bawah pemerintahan Marley? Jadi admin punya teori bahwa saat raja dan pewaris Warhammer Titan melemahkan ke-7 Titan, hanya Hetek Titan yang mungkin menyadari rencana raja dan berhasil kabur dari rencana tersebut. Kenapa bisa? Karena mungkin pewaris Hetek Titan sudah bisa melihat ingatan pewaris selanjutnya bahwa akan ada kudeta yang terjadi, sehingga ia berhasil lolos dari rencana tersebut. Sehingga mungkin selama beberapa tahun Hetek Titan selalu bersembunyi dan mewariskan kekuatannya ke orang random yang percaya kebebasan, hingga sampai ke Eren Kruger, Grisha Yeager, dan terakhir Eren Yeager. Nah, kira-kira berapa tahun tuh pewaris Hetek Titan bersembunyi di benua Marley? Karena kutukannya ada 13 tahun, maka kita rumuskan saja. Kan kekuatan Hetek Titan sampai ke Eren Yeager itu sudah 100 tahun lamanya. Jadi 13 kalikan berapa sampai 100? Jawabannya adalah 13 kali 8 sama dengan 104. Itu tahun yang paling mendekati. Itu pun jika kita berasumsi semua pewaris Hetek Titan sudah mencapai batas waktu 13 tahun setiap mereka ingin mewariskannya ke pewaris selanjutnya. Tapi jika tidak dihitung Grisha dan Eren, dan jika kalian mau tahu berapa generasi hingga Eren Kruger, maka ya cukup kurangi 2 saja. Maka 13 kali 6 sama dengan 78. Artinya 78 tahun dengan pergantian pewaris sebanyak 6 kali. Artinya Eren Kruger adalah pewaris ke-6 Hetek Titan setelah perang besar Titan. Jadi ya, selama kurang lebih 78 tahun setelah perang besar Titan sampai ke tangan Eren Kruger, Hetek Titan berhasil sembunyi selama 78 tahun di benua Marley. Oh ya, tambahan, selain teori pewaris Hetek Titan bisa melihat masa depan dan berhasil kabur dan tidak berada di bawah pemerintahan Marley, lalu apa alasan Hetek Titan melakukan hal tersebut? Maksudnya kenapa Hetek Titan kabur? Kenapa tidak mau menjadi kacung Marley atau apa? Jadi jawabannya udah dijawab oleh Grisha saat bertemu dengan Frida bahwa sejak awal mereka yang mewarisi kekuatan Hetek Titan atau Titan penyerang tidak tunduk pada otoritas. Aku tahu alasannya, ini semua demi menentang raja-raja yang merasa paling benar. Nah, apa maksudnya? Jadi intinya sejak perang besar Titan, ideologi Hetek Titan sepertinya baru tercipta dan ia merasa tidak puas dengan tindakan raja yang meninggalkan benua Marley dan membebaskan para Marleyan. Maka dari itu ia berhasil kabur selama ini dan mencari pewaris pencari kebebasan yaitu Eren Yeager. So ya, begitulah penjelasannya ya, semua sudah terjawab. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.